Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik adanya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga rindu menyapa bagi saudara yang ada di lantai bawah. Shalom, puji Tuhan. Kita boleh kembali lagi di tempat ini, bertemu dengan saudara-saudari kita seiman. Kita percaya kalau kita datang dengan kesungguhan hati kita, Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia adalah roh penolong dalam kehidupan kita, yang akan selalu menyertai hidup kita. Mari siapkan hatimu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah-Mu Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biar Engkau saja yang semakin ditinggikan ya Tuhan, semakin dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati
Kami percaya Kau hadir bagi setiap kami, Yesus. Haleluya. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Kami mau naikkan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kami mau menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan lebih lagi. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir bagi setiap kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kami mau menyembah Kau, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih Kau hadir bagi setiap kami, Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi nyatakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji Engkau, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari terima anggur baru yang daripada Tuhan.
kita sudah terima Roh Kudus itu, dan kita percaya ketika kita terima Roh Kudus, ada kuasa yang diberikan Tuhan bagi setiap kita untuk menaklukkan apa? Setiap musuh kita. Amin. Beri tas kanan diri, katakan, kita diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari kita bersuka cita. Diberi kuasa Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri Tuhan dengan iman kami. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita persiapkan persembahan kita. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, selama seminggu ini ke depan kami akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami mengajak para jemaat Tuhan dan juga rekan-rekan yang hadir di tempat ini boleh sama-sama hadir bersama-sama beribadah. Yang akan ibadah pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan setiap harinya sampai hari Minggu di jam 7 malam di tempat ini. Kecuali di hari Sabtu, ibadah pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan jam 5 sore di tempat ini. Kami mengundang juga para usia Mas Elim bisa dapat hadir di ibadah Jumat tanggal 22 Mei jam 10 pagi di tempat ini dan akan
dilayani oleh pendeta muda Viken Maria. Baik, kita persiapkan persembahan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu buat setiap kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan hari ini. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Tuhan, Kau yang boleh layakkan persembahan kami, biar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan. Dan Kau berkati, biar untuk Kau pakai Tuhan, untuk pembangunan gereja kami juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Kami semua bersuka cita karena Roh Kudus berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah roh hikmat dan pewahyuan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semua orang yang hadir boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan, boleh mendapatkan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Kami percaya setiap yang hadir akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama di tempat ini, bersekutu dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Yesus sangat baik, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Semuanya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Dan saya percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat terbaik buat kita semua. Hari ini saya akan membahas berkenaan dengan karunia roh vs buah roh. Karunia roh vs buah roh. Ya, slide berikutnya itu ada ayat-ayatnya. Kalau buah roh ada di Galatia pasal 5. Kalau karunia roh ada di 1 Korintus 12 ya. Coba Bapak Ibu kita akan membaca, kalau kelihatan ya, membaca yang buah roh aja ya. Kalau saudara kelihatan buah roh ada berapa itu saudara? 9 ya. Ini mohon maaf saya kurang bagus hasilnya karena tinggal nyuplik di internet ya. Silakan dibaca, kalau yang sudah hafal puji Tuhan. 2, 3. Ya. Nah, saudara, buah roh itu kenapa kok ditulis buah roh, bukan buah-buah roh? Ya. Kalau ada orang yang menyebutkan buah-buah roh, artinya orang itu tidak tahu, saudara. Karena memang ini tunggal. Kalau dalam bahasa Yunaninya ditulis tunggal, bukan jamak. Loh kok 9? Gitu kan kelihatan tuh 9 toh. Nah, baik saya jelaskan sedikit aja ya. Buah roh itu cuma satu sebetulnya, kasih. Buah roh berapa saudara? Cuma satu, kasih. Loh kok ada sampai bawah? Ya itu dijabarkan di dalam kasih itu ada itu, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua di dalam kasih. Makanya buah roh itu tunggal, bukan jamak. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat ada membahas Alkitab, renungan, itu jangan menyebutnya buah-buah roh. Lo kan 9, bukan ya, berarti saudara nggak ngerti. 9 itu penjabaran ya. Kalau saudara sekolah teologi ya semoga saudara yang enggak sekolah teologi pun bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya baik, sekarang kan buah roh atau karunia roh versus ya, karunia roh vs buah roh gitu kan. Nah, buah roh dan karunia roh next ya, itu keduanya berasal dari Roh Kudus. Makanya rohnya tuh ditulis huruf besar. Buah roh, rohnya huruf besar. Karunia roh, rohnya huruf besar. Tapi kan ada bahasa roh, rohnya huruf kecil. Ya, ada kan bahasa roh,
rohnya huruf kecil, yaitu berarti roh kita. Nah, terus keduanya berasal dari Roh Kudus. Namun banyak orang yang lebih tertarik dengan karunia roh. Kenapa? Karena karunia roh ini spektakuler. Mujizat, kesembuhan, ya, mujizat, apalagi saudara. Karunia roh ini berkaitan dengan mujizat-mujizat itu. Yang spektakuler. Ada 9 juga, ya. Tapi buah roh itu berkaitan dengan karakter. Dan karakter ini pembentukannya cepat atau lama? Lama. Nggak bisa sak-dek sak-nyet langsung karakternya berubah, nggak bisa. Loh kalau bisa, namanya pura-pura. Loh Pak, orang yang tadi jahat kok bisa jadi baik? Itu pura-pura. Itu etok-etok. Sebetulnya nggak gitu, ya. Tapi kalau yang asli, karakter asli itu pembentukannya lama Bapak Ibu. Butuh waktu, bahkan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup masih dibentuk, masih berproses. Itu namanya karakter. Ya, walaupun orang berkata watuk iso ditambani, tapi nek watek gak iso diubah, ya kan? Itu kan pepatah dalam bahasa Jawa begitu. Tapi percayalah, kalau saudara kenal Tuhan Yesus, saudara karakter sejelek apapun bisa diubah jadi emas. Amin. Asalkan ada Yesus hadir di situ. Ada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Itu yang penting. Kalau tidak ada itu, tidak bisa loh Bapak Ibu. Di luar Yesus, itu kalau ada orang yang baik, ya, itu maaf ya, ada udang di balik rempeyek. Jangan udang di balik batu ya. Sekali-sekali rempeyek dong. Ya. Karena itu pengkhotbah-pengkhotbah yang punya karunia biasanya lebih banyak dicari orang daripada pengkhotbah-pengkhotbah pengajaran. Pengkhotbah-pengkhotbah biasa yang tidak punya karunia. Jadi kalau pengkhotbahnya itu karunia nubuat, ya semua orang yang datang akan didoakan sampai ibadah ditutup, nanti selesainya dilanjutkan lagi, didoakan lagi. Itu biasanya yang datang berjubel-jubel. Bahkan ada yang khusus tempatnya dibuka, praktek kayak dokter, nanti yang datang dikasih nomor untuk masuk giliran didoakan. Betul? Karena apa? Karena banyak orang yang kepingin hal-hal spektakuler. Seorang pengkhotbah yang cukup peka. Kenapa saya katakan cukup peka? Karena begini, saudara. 2 kali bernubuat, semua terjadi dalam hidup saya. Ini pengalaman pribadi Bapak Ibu ya. Tuhan tahu kamu butuh transportasi. Sebentar lagi Tuhan akan kasih kamu mobil. 3 bulan dapat mobil, gratis. Entah itu dikasih saudara atau siapapun, pokoknya dikasih gratis. Enak nggak dikasih gratis? Kedua ya, bernubuat lagi. Tuhan akan bawa kamu ke bangsa-bangsa. Kamu akan pergi ke luar negeri. Mimpi kali saya gitu. Ke luar negeri kapan? Tiba-tiba Bapak Ketua Sinode, Pak Erwin punya paspor? Oh punya. Masih aktif? Masih Pak. Karena saya membuat baru tahun yang lalu. Oh ya, siapkan ya paspornya. Nggak dikasih tahu mau kemana. Siapkan paspornya. Oh baik Pak. Nanti akhir bulan sudah dikabarin. Bisa paspornya dikirim ke sini ya. Oh ya, baik Pak. Ini maaf Pak, ini kemana tuh Pak? Sampai harus minta maaf karena enggak dikasih tahu. Kayak misterius gitu loh. Ya itulah, dari Tuhan itu kadang misteri, enggak diduga-duga, enggak ditebak. Tiba-tiba ke Israel. Edisi khusus lagi. Maksudnya Pak, edisi khusus? Ya cuma 12 orang. Kan biasanya rombongan 60 ya, 2 bis. Ya, ini edisi khusus. Jadi enak, kalau edisi khusus, base-nya tetap yang panjang itu, tapi nanti
komplong apa itu kosong karena cuma 12 orang ya, edisi khusus. Nah, 2 kali sudah. Terus istri saya juga gitu. Suatu saat istri saya punya pergumulan dan rekan hamba Tuhan ini datang diundang khotbah di situ. Khotbahnya juga sedikit orang. Istri saya tuh lagi bergumul karena kakaknya itu mau cuci darah atau mau cangkok ginjal yang butuhnya sampai M ya. Terus ada masalah lagi adiknya, ada lagi masalah. Terus dia tuh merasa capek gitu. Capek dengan masalah ini karena enggak selesai-selesai. Nah, dia ini karena papanya sudah meninggal, istri saya tuh kalau manggil bapak tuh bukan dipanggil bapak, tapi papa. Pah, aku capek, pah, gitu kan. Dalam doa penyembahan gitu ya. Nanti tiba-tiba satu orang didoakan. Nah, sebelahnya atau seberangnya tuh saya dengar, sebentar lagi kamu butuh rumah, sebentar lagi kamu akan dikasih rumah. Betul, sore dapat rumah dia. Dapat rumah, walaupun di Sidoarjo. Tadinya dia kontraktor, maksudnya ngontrak terus. Ya, ngontrak sini, nanti 2 tahun pindah, ngontrak sini, kontraktor itu saya sebut ya. Nah, dapat rumah. Nah, istri saya begitu didoakan, saudara tahu, ngeri saudara. Dan langsung bior nangis. Ngomong gini ya mbak tuanya, papa tahu kamu capek. Coba bayangkan. Dia barusan ngomong, "Pah, aku capek." Dan ini doanya enggak pakai kata papa yang di sini, tapi di tempat istri saya dia bisa ngomong, "Papa tahu kamu capek." Coba apa enggak? Peka sekali, ya. Dan ini dicari orang. Hamba Tuhan kayak gini. Tapi saya dengar langsung dari mulutnya, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku salah Tuhan selama ini. Dalam khotbah, iya dalam khotbah. Dan semenjak itu dia tidak melakukan yang gitu-gitu lagi. Tuhan, aku selama ini salah karena orang bukan mencari Yesus, tetapi mencari saya. Ya, dia membuat pengakuan di depan umum dan setelah itu sudah tidak ada lagi. Tapi pekanya minta ampun sudah ya. Dan ini tepat, didoakan ini terjadi. Saudara, karunia itu spektakuler dan itu nyata. Ada memang orang yang pekanya seperti itu. Jadi hamba-hamba Tuhan semerta ini dicari, saudara, di mana-mana. Nah, next. Ya, mana yang lebih penting? Saya mau nanya nih, teman-teman, saudara-saudara, ya yang mungkin sering lihat YouTube atau mengikuti hal-hal semacam ini, coba tolong dijawab. Salah tidak dipungut biaya. Maksud saya, enggak apa-apa, jawab aja ya, setahu saudara, enggak apa-apa. Mana yang lebih penting? Yang saya tanyakan ini antara 2, karunia atau buah roh. Hah? Buah, ya. Yang di belakang? Tolong lebih keras yang di belakang. Jawabannya apa? Atau oh, buah roh, ya. Berarti semua setuju ya? Mana yang lebih penting? Buah roh. Jawaban saya secara pribadi, saya mempelajari kedua-duanya penting. Karena di dalam pelayanan itu juga butuh karunia roh. Nah, baik ya, sudah jelas kan? Kedua-duanya penting karena dua-duanya dari Roh Kudus, begitu kan? Sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang harus dikejar? Kejar itu maksudnya didahulukan gitu loh. Bukan terus karena tidak penting atau apa tadi maksud saudara kan yang penting ini berarti yang penting yang dikejar. Bukan begitu ya. Mana yang harus dikejar? Ya betul, buah roh. Bukan dua-duanya, buah roh. Nah baik, sekarang pertanyaannya yang akan kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita kok mengejar buah roh? Ya, baik. Alasan pertama, tolong teman-teman membacakannya ya. Dari nomor 1 dibaca sampai selesai gitu ya. Yuk dibacakan 2, 3.
Ya, buah roh menyatakan karakter. Jadi orang kelihatan karakternya. Siapakah dia? Dia ini orang Kristen cap apa? Orang Kristen yang bagaimana? Itu dilihat dari buahnya. Betul? Dilihat dari buahnya Bapak Ibu. Karena buah ini yang akan menunjukkan karakter seseorang. Saya tadi sampaikan bahwa kalau orang itu sebetulnya jahat kok tiba-tiba jadi baik. Itu pura-pura pasti. Dan itu ada udang di balik rempeyek. Pasti begitu. Ya, enggak mungkin enggak. Nah, jadi karakter seseorang, karakter asli itu dilihat dari buahnya. Makanya ketika Tuhan Yesus membahas pada akhir zaman akan banyak orang berseru Tuhan Tuhan dalam Matius pasal 7 itu ya. Mereka akan bernubuat demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, ya, melakukan perkara besar demi namaku. Tapi nanti ujung-ujungnya Tuhan di ayat-ayat berikutnya ngomong, aku tidak mengenal kamu, hai semua pembuat kejahatan, gitu kan? Enyahlah kamu dari hadapanku. Wah. Saudara, kenapa kok bisa begitu? Karena yang mau dilihat bukan manifestasi kuasa, tapi yang mau dilihat Tuhan hati. Karena dari hati inilah karakter dibentuk. Jadi ini penting Bapak Ibu, penting untuk dikejar karena ini menentukan karakter kita. Sehingga sedangkan Tuhan Yesus ini kan mengajarkan teladanilah aku, ya kan, menjadi teladan, itu semua dari karakter. Bukan dari manifestasi. Karena manifestasi yang namanya karunia roh itu cuma digunakan dalam pelayanan. Saudara kan pernah mendengar nih, heboh di Sidoarjo. Seorang yang mengaku gembala sidang, menggembalakan. Seorang yang mengaku pengacara, seorang yang mengaku dosen. Seorang dosen di sekolah Alkitab, mungkin dosen di sekolah sekuler. Ya, bertahun-tahun menikah dengan istrinya, orang Tionghoa katanya, ya. Tapi istrinya tidak bisa melawan walaupun terjadi KDRT. Suatu saat dipasang spy cam. Apa tuh maksudnya? Kayak CCTV gitu ya. Handphone kah apa? Disembunyikan dan singkatnya dia mendapatkan rekaman penganiayaan yang selama ini ditutup-tutupi, disembunyikan ya, karena dia mungkin berpikir orang Kristen ini harus penuh kasih gitu kan ya. Jadi ditutupi, disembunyikan, siapa tahu suatu saat berubah. Mungkin begitu saudara, harapannya di dalam doa-doanya, tapi sudah tidak tahan lah, lama-lama harus dicari ini buktinya apa kalau ada KDRT. Dan ditemukan buktinya, mau dituntut, balas dituntut, akhirnya ditarik dia. Ya kalau saya ngikuti gitu ya, dia mau nuntut secara hukum, akhirnya suaminya juga bisa, karena suaminya juga orang belajar hukum, pengacara. Jadi, wow ya kamu juga akan aku tuntut. Nah uangnya kalah pasti, ya kan? Istrinya kalah pasti kalau bicara uang, karena butuh uang ini, tuntut menuntut. Tidak bisa prosesnya 1 bulan 2 bulan, ini bisa panjang ini kalau masuk pengadilan. Nah akhirnya mundur. Tapi ya sudah, akhirnya liven ya kalau nggak salah ya. Liven terus sekarang sudah bebas nari-nari kan. Memang penari sih. Memang penari ya. Ya sekarang sudah sukacita, ya tidak tahulah itu urusannya ini. Tapi saya tidak membahas livennya, saya membahas bahwa rupanya karakter ini loh saudara, tidak ditemukan di dalam orang yang punya karunia mengajar, ya kan? Kalau dia seorang pengajar kan bisa jadi punya karunia mengajar. Dosen sekolah Alkitab, pengetahuannya bagus juga, tapi tidak diterapkan. Jadi tidak ada karakternya. Makanya karakter ini perlu dikejar. Karena sebagai orang Kristen, trademarknya itu karakter ini. Iya kan? Orang Kristen kan memang punya tingkat moral tertinggi. Ajaran tertinggi moral ini yang memiliki pengajaran moral tertinggi itu Kristen. Kenapa kok begitu? Musuh itu
Kalau musuh itu ya namanya harus disingkirkan, kalau perlu dibunuh. Musuh ya kan? Kalau dalam perang musuh dibunuh enggak? Nah ya anggap aja perang itu kan musuh dibunuh. Tapi ini enggak, ajaran kekristenan gimana? Kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, berkatilah mereka, ya kan? Waduh berat nih. Terus belum di dalam Roma 12, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk, ya kan? Jadi kutuk pun enggak boleh. Awas ya, tak kutuk kamu mati kecelakaan. Oh, enggak boleh, saudara. Enggak boleh. Itu haram hukumnya di dalam kekristenan. Enggak bisa main kutuk-kutuk. Walaupun dalam hati, awas ya, tak kutuki kamu, tak batin. Gitu kan, saudara. Saudara, batin kutuk itu bisa terjadi? Bisa. Karena Amsal berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan terjadi. Berarti kutuk alasannya kalau kuat terjadi, Pak. Bu, terjadi. Anak-anakmu ya suka ngebut terus saudara sering ngelontar. Awas ya kon nek ngebut-ngebut mati kecelakaan. Mati gak? Mati. Mati Bapak Ibu, suatu saat dia akan mati itu. Walaupun ngebut pertama selamat, ngebut kedua, ngebut ke 50 selamat, ngebut ke 100 kecelakaan mati. Nangis gak ibunya yang ngutukin? Nangis, anak tunggal. Nangis pasti, tapi terjadi kutuknya karena ada alasannya. Alasannya apa? Ngebut. Jadi kutuk bisa terjadi, bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi karakter ini muncul dari buah roh, dari kisah hidup kita yang diproses, dibentuk sama Tuhan sedemikian rupa sehingga muncullah buah roh, kasih tadi itu. Dan kasih itu bisa dijabarkan banyak ya. Tuhan lebih peduli hati yang serupa dengan Kristus. Berbicara mengenai karakter serupa dengan Kristus daripada sekedar manifestasi kuasa. Karena manifestasi kuasa ini saya jelaskan di poin kedua ya. Baik, yang kedua. Nah ini saya akan menunjukkan karunia dan buah roh ya. Kalau karunia itu tidak perlu hubungan sejati dengan Tuhan, bisa. Ya, karunia tidak dibarengi dengan karakter yang baik, bisa terjadi. Kenapa kok begitu? Karena karunia adalah pemberian atau anugerah. Ya, tolong 1 Korintus 12 ayat 11. Teman-teman silakan mempersiapkan 1 Korintus 12 ayat 11 nanti dibacakan bersama-sama. Ya. Boleh kalau sudah ada, ya. Silakan dibacakan 2 3. Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi, kalau anugerah pemberian itu kan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dengan kata lain, kita manusia tidak bisa membatasi Tuhan. Tuhan, kasihkan ke orang-orang yang suci, orang-orang yang pelayanannya bagus, yang karakternya bagus. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur Tuhan kan. Jadi ya terserah Tuhan. Karunia itu mau dikasihkan siapa? Karena dia punya tujuan gitu loh. Dia menghendaki, ada tujuan-tujuan yang kita nggak tahu. Di luar pemikiran kita. Tapi kenyataannya ada Pak, ada kenyataannya. Karena Tuhan tuh bisa memakai siapa saja, termasuk orang-orang yang hatinya, yang hidupnya tidak beres. Apa? Hatinya mungkin iri, hatinya penuh kepahitan, hatinya tidak bisa mengampuni, hatinya jahat, itu bisa. Ada contohnya Pak? Ada, karena itu saya bahas kan, karena ada contohnya. Silakan next ya. Yang contohnya adalah Bileam. Bileam ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan nabi palsu. Bileam tuh bisa bernubuat, tapi hatinya jahat karena dia suka pada upah. Tolong ayatnya 2 Petrus 2 ayat 15. Ini
menjelaskan Bileam yang di perjanjian lama. Karena kalau di perjanjian lama tuh kan bilangan 22 sampai 24. Nah, pasal 22, 23, 24 bacanya kangelan. Nah, ini ada ringkesannya di Petrus. 2 Petrus 2 ayat 15, tolong dibacakan teman-teman. 2, 3. Iya, kenapa dikatakan nabi palsu? Karena nabi ini nabi upahan, bisa diupah. Tolong ya, kutuki bangsa Israel. Kamu dikasih upah sama Balak, Raja Balak. Bisa itu, disetir gitu loh. Ya, memang dia punya karunia, nubuat. Bisa disetir sama, pokoknya dikasih upah, dikasih duit. Karena begini kan, Alkitab sudah menjelaskan, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi upah ini berupa uang. Dan orang itu bisa berubah karena kena uang. Betul kan? Wong hakim di pengadilan aja yang salah bisa dibenarkan. Yang benar bisa disalahkan. Gitu kan? Contoh Nadiem Makarim. Itu kan sudah kelihatan. Itu aja, aduh, kesaksian-kesaksiannya dari saksi-saksi dipanggil itu sudah menguatkan dia loh ya, bahwa ini tidak ada korupsi, tidak ada niat jahat, tidak ada kerugian negara, tetapi tuntutan 18 tahun, bayangkan saudara. Dan mengganti uangnya 5 triliun. Kalau tidak bisa mengganti 5 triliun, bisa digantikan dengan menambah masa tahanan 9 tahun. Bayangkan. Indonesia. Ya kita perlu nyanyi, itulah Indonesia. Itulah Indonesia, sebuah lagu. Ya Bapak Ibu, jadi ini Bileam ini berubah. Mungkin dulunya ngena, tapi bisa jadi nggak ngena. Tapi tetap bisa bernubuat, tetap bisa. Karena memang karunia itu tidak selalu disertai dengan karakter yang baik. Itu pelajaran dari Bileam. Kita menjumpai bahwa karunia tidak selalu dibarengi dengan karakter yang baik, kedewasaan rohani. Enggak selalu begitu. Karena memang bisa orang itu karakternya jelek, hatinya jahat, tapi punya karunia. Karena memang itu yang ngaturkan Tuhan, bukan kita. Dan ujung-ujungnya Bileam yang tadi disogok, diberi upah, dikasih uang untuk mengutuki Israel, mengutuki enggak akhirnya? Enggak, memberkati malahan, karena yang ditaruh di mulutnya itu adalah berkat untuk Israel. Karena kan dia menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan toh, kalau nabi itu. Nah, penjelasan di bilangan tuh begitu. Padahal kutuk kan enggak boleh. Enggak boleh mengutuk. Jangan mengutuk. Nah, jadi dia mungkin ya, dia terima upahnya, ya upahnya kasih dulu, ya perskot DP. Tapi nanti yang muncul berkat. Jadi tidak sesuai dengan permintaan, bisa begitu, saudara. Ya, jadi hatinya jahat, dikatakan perbuatan-perbuatan jahat kan, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Berarti dia nih pelaku kejahatan, iya, pelaku kejahatan lewat nubuatan itu tadi. Ditegur dia, yang negur siapa? Keledai. Binatang dipakai Tuhan juga ya. Keledai yang menegur. Nah, ini berbeda dengan buah roh. Next berikutnya. Namun buah roh itu hasil kedekatan dengan Tuhan. Pergaulan yang baik mengubah kebiasaan yang buruk. Ini ayat ini saya kalimatkan. Ayatnya apa bunyinya? Ayo. Ya, saya ulang ya. Pergaulan yang baik mengubah kebiasaan yang buruk. Ayatnya bunyinya apa? Yang benar. Iya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Berarti kalau saya balik pengkalimatan saya, yaitu pergaulan yang baik mengubah kebiasaan yang buruk. Orang yang bergaul dengan Tuhan harusnya pasti berubah jadi baik. Harusnya dia memperoleh kepastian. Pasti jadi baiklah, bergaul sama Tuhan, bergaul. Kalau dulu hatinya keras, tapi dia sering penyembahan, ya, dia sering sekali untuk memuji
merenungkan, nanti hatinya jadi lembut, betul? Dulunya keras nih. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Nah, ini buah roh nih hasil dari bergaul intim, dekat sama Tuhan. Ini ada hasilnya nanti. Jadi kalau selama ini saudara membaca Alkitab setiap hari, ngerti nggak ngerti dibaca, terus dipelajari, direnungkan, diteliti, dianalisa, dicari tahu, nanti saudara itu bisa mengubah hati, mengubah cara berpikir. Banyak yang dirubah, banyak, ya. Nah, dari sini saudara sudah ada gambaran mengapa kok kita harus kejar nih buah roh. Karena buah roh ini dahsyat. Buah roh ini sesuatu yang istilahnya hanya Tuhan yang bisa ngerjakan. Jadi orang di luar Tuhan itu nggak bisa terjadi ini. Oh, tapi begini toh Pak, kan pembentukan itu bisa juga lewat keadaan apa? Iya, bisa. Bisa ada pembentukan lewat keadaan, bukan hanya Tuhan yang membentuk, tapi dia kebentur dengan keadaan. Yang tadinya dia malas-malasan, akhirnya jadi rajin, akhirnya jadi sukses. Bisa juga kan, itu kan berkaitan dengan bukan buah roh, tapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kerajinan, keuletan itu saudara ya. Karena namanya karakter baik itu bukan cuma yang 9 tadi itu, bukan, tapi ada macam-macam lagi yang lain di luarnya itu. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa orang yang terus bergaul intim dengan Tuhan pasti berubah. Yang tadinya pembunuh, yang tadinya nggak suka sama agama Kristen, itu pun bisa didatangin oleh kuntilanak, betul? Loh, kok kuntilanak Pak? Didatangi sama siapa? Sama Tuhan. Ya, orang yang tadinya benci Kristen langsung mimpi Tuhan Yesus, ya, sama juga siapa tuh? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, ya? Itu kan cerita-cerita orang-orang yang zaman sekarang weciau itu kan sering dikunjungi sama Tuhan, ya kan? Wah Pak, saya enggak ngerti weciau, ya sudah, kalau enggak ngerti ditelan aja dulu, nanti tanya-tanya. Nah, sering dikunjungi sama Tuhan dan dia berubah hidupnya berubah jadi ikut Yesus. Sama seperti Paulus yang mati-matian membela Yesus, bahkan menuliskan kitab suci sesuai dengan pimpinan roh. Nah, Bapak Ibu, karakter itu bisa berubah kalau orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu saya percaya semua orang yang ke gereja berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubah. Ya, karena itu setia ke gereja, harus setia dengar pengajaran, karena pengajaran ini membawa kita maksudnya kita akan menambah pengetahuan. Nah, kalau pengetahuannya menambah, nanti imannya bertumbuh. Amin. Karena pengetahuan sama iman ini nanti akan jalan bebarengan gitu ya. Terutama pengetahuan berkaitan dengan kerohanian. Itu akan membawa iman kita bertumbuh. Oh, kita semakin kenal Tuhan, makanya kalau malam itu doanya, Tuhan tolong aku supaya bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang kayak lagu lebih dalam lagi. Ada kan? Lanjutannya silakan dilanjutkan sendiri. Nah, baik, next berikutnya. Mengapa buah roh harus dikejar? Tolong dibacakan 2, 3. Ya, ini bukti kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani itu tidak bisa diukur sebetulnya. Tapi bisa dilihat. Oh, orang ini kok imannya stabil. Loh, iman stabil itu gimana? Kelihatan dari mana? Dari ceritanya. Dia kok enggak mengeluh, ya kan? Kalaupun dia mengeluh, dia belakangnya ada lanjutannya. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan gini, pokoknya. Nah, akhirnya kita tahu, oh ya dia ini luar biasa ya. Walaupun dia sakit di rumah sakit, walaupun dia kena kanker, orang-orang yang datang menengok itu semua dikasih tahu, kamu ya percaya Yesus. Ada saudara, orang sakit kanker tinggal lunglit karena stadium lanjut, tinggal balung kulit. Itu loh, kalau orang datang, memang dia Kristen, imannya kuat,
Dari mana? Dari kata-katanya. Kadang orang yang datang itu akan merasa dihiburkan dari kata-katanya orang yang sakit kanker ini. Dan dia kayaknya mau mati gitu loh ya. Tapi masih bisa ngomong. Masih kemo, masih ini. Tapi sudah kondisinya memprihatinkan. Ya, tapi bisa. Nah, itu dari kata-katanya, pesan-pesannya kepada orang yang masih hidup. Nah, ini berangkat dari mana? Karakter, kedewasaan rohani. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau tidak dewasa, kanak-kanak, maka saudara suruh ngampuni aja lo tidak mau. Betul gak? Anak-anak tuh lo tidak mau suruh ngampuni. Kalau sudah siwak ya siwak. Ada yang gitu. Ya, bahkan orang Kristen lo kok sampai mengucapkan begini, awas yo. Kalau kamu berbuat satu kali lagi, kamu nyakiti hati aku, awas kamu ndak tak ampuni sampai aku masuk liang kuburku ndak tak ampuni. Udah ngancam-ngancam kayak gitu, Saudara. Ini namanya orang Kristen yang ndak dewasa rohani, pakai ngancam-ngancam, ya kan, Saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ndak dewasa rohani, maka kita ini ada sedikit kecewa. Sedikit lagi ngambek. Ya, pelayanan ada sedikit gesekan-gesekan. Wis, aku ndak pelayanan lagi. Wis ya, aku ndak pelayanan lagi. Dadah. Loh, maksudnya kemana kamu? Aku harus pindah gereja. Saudara, ada orang yang pindah gereja ke sini, akhirnya kena masalah. Pindah gereja ke sini, kena masalah dia. Akhirnya dia sadar, oh ternyata aku yang bermasalah. Bukan gerejanya. Dianya yang punya masalah karena hatinya ndak beres. Dia ini gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang sakit hati. Itu loh tidak pernah dibereskan. Cara membereskannya gampang kok. Ampunilah, ya kan? Ampuni orang yang menyakiti hatimu. Karena kita ini tidak bisa ngatur kata-katanya orang. Hei, kamu jangan ngomong yang nyakiti hatiku. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kata-kata orang tuh tidak bisa diatur. Yang bisa tuh kita mengatur hati kita. Karena itu Alkitab dalam Amsal 4 ayat 23, ya. Jaga hatimu, iya, dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi harus waspada Bapak Ibu. Karena kata-kata ini seperti panah api si jahat yang menyerang kita. Kata-katanya orang ini loh. Saya loh khotbah, saya nih ngomong batik saya nih loh tahun 2009 ndak ganti-ganti. Ada yang tersinggung, Saudara. Loh, ngerasani aku tekon ning gereja gak ganti-ganti baju, aku dirasani. Loh, tepok jidat saya. Loh, ini saya ngomong diri saya. Orang yang nerimanya itu bisa salah paham. Dipikir ngelokno dia, ngerasani dia karena dia kalau ke gereja kebetulan ndak ganti-ganti bajunya, ya itu terus minggu depan itu lagi. Padahal saya ndak pernah mengamati. Saya menceritakan saya pakai batik dikasih Bapak Ketua Sinode. Ini dari Solo. Ini sejak 2009 sampai 2024 masih saya pakai. Bagus ini. Itu loh kok bisa jadi serangan kuasa si jahat menyerang dia terus dia tersinggung. Loh, piye toh iki? Ada orang mendengar khotbah begitu, Saudara, ya. Nah, ini orang-orang yang tidak dewasa rohani, Bapak Ibu. Kalau tidak di dewasa rohani ini khotbah pun bisa tersinggung. Minggu depan tidak datang loh. Minggu depan ini lagi tidak datang terus dikunjungi sama tim kunjungan, tim visitasi. Kenapa? Saya tersinggung sama khotbahnya itu loh. Masa dia ngomong anak saya ini ndak kawin-kawin perawan tua. Padahal ndak cerita anaknya kok. Kebetulan dia punya anak perawan tua gitu loh. Ini kan cerita orang lain. Kenapa kamu kok tiba-tiba tersinggung? Saudara, kalau ada cerita yang mirip dengan cerita Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu, pahamilah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan terus orangnya disalahkan. Oh, kamu ngerti ceritaku ya, buat cerita-cerita kurang ajar. Ini orang yang tidak dewasa rohani itu kayak gini, Saudara. Dikit-dikit dimasuk no hati. Ya kan ada, wes enggak usah dimasuk no hati. Ada istilah begitu kan? Karena apa? Jangan gampang tersinggung, jangan gampang kecewa. Itu merugikan diri sendiri. Kita yang rugi. Nanti ketemu orang ngomong-ngomong, orang itu nyinggung anaknya, saudara tersinggung lagi. Ternyata hati kita, karena sudah kebanyakan sampah mungkin ya.
ada masalah ditumpuk di sini, terus sakit hati ditumpuk, tidak dibereskan lagi. Saudara, kalau misalnya saudara punya tembok tak sewa ya, tembok ini kan nganggur, tak sewa 1 tahun 25 juta, tembok tok. Langsung oke, siap. Wah, seneng dia, 25 juta 1 tahun, tembok tok yang disewa. Tapi nanti tingkah laku saya, tak kasih paku temboknya, tiap hari tak cantoli sampah. Twing. Besok tak kasih paku lagi, atau minggu depan tak cantoli sampah lagi. Dan itu tidak bisa diotek-otek, karena kan sudah tak sewa. Kira-kira mau enggak? Kan saudara pasti keberatan toh ya. Loh Pak, nyewa tembok ya jangan dikasih sampah, baunya nanti masuk ke rumah saya. Ya kan, begitu kan? Yang normal begitu kan? Nah, itulah kejadian orang-orang yang menyimpan sampah di dalam hatinya. Sebetulnya dia tuh selagi kayak tembok yang dicantoli sampah itu loh. Ya, tiap hari ada sakit hati dikantongi, tidak dikeluarkan. Ya, nanti masuk no sini, ya kan? Kecewa, simpen, masukkan sini. Bau itu. Dan akhirnya saudara akan berat bawanya. Duh, hidup ini kok berat ya. Kenapa? Karena sampah semua yang bawa. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu loh, sampah-sampah itu loh. Serahkan kepada Tuhan. Maksudnya buang gitu. Amin. Ngomong sama kanan kiri, sampah tuh harus dibuang. Nanti saya ngasih contoh gini tersinggung. Loh, Pak Erwin kok tahu saya ini simpan sampah? Aduh, tersinggung lagi. Saya enggak tahu Bapak Ibu, saudara simpan sampah saya enggak tahu. Enggak ada yang cerita. Enggak ada yang cerita kok. Tapi ketahuilah, jangan menyimpan sampah. Ampunilah, caranya gampang, ngampuni gitu loh. Amin. Kalau saudara mau mengampuni, maka hidupmu akan bebas. Ya. Saya tadi pagi cerita, ada orang yang tidak mau ngampuni Bapak Ibu. Anak SMA, orang Kristen, ya dari keluarga yang baik, orang tua pelayanan, ya punya jabatan di gereja. Suatu saat anak ini bermasalah dengan guru agama kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia ini tadinya urutannya ya, dia mungkin cerita sama guru agamanya, ini ada masalah begini, tolong didoakan, konseling, didoakan ya. Terus suatu saat, enggak tahu mungkin guru agama mengajarkan butuh ilustrasi, rupanya di kelas lain ilustrasi cerita itu dikeluarkan gitu loh. Nah teman-teman yang tahu ngomongin dia, guru agama lo cerita masalahmu di sana, wih kurang ajar gitu ya. Kok masalahku dicerita no, waduh, ngawur itu, ndak bener itu, masuk ceritaku kan nih cerita pribadi kok malah dicerita no, diumbar-umbar. Wah, akhirnya ndak mau ngampuni dia. Nah karena ndak mau ngampuni, maka timbullah pikiran-pikiran jahat. Saudara, orang yang tidak mau mengampuni oleh kitab suci 1 Yohanes 3 ayat 15, tolong ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat 15. Itu begitu saudara tidak mau mengampuni, saudara langsung dapat stempel. Dok! Seorang pembunuh. Coba dibaca ini. 2, 3. Ya, saudara nangkep yang saya maksud? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau saudara langsung dapat stempel loh. Stempelmu seorang pembunuh. Loh, sudah membunuh? Belum. Terus baru apa itu? Baru benci. Aku enggak suka sama orang itu. Aku benci sama dia, bencekno nah, gitu kan. Itu baru benci itu loh, sudah langsung distempel seorang pembunuh manusia. Hati-hati ya, kamu ini seorang pembunuh. Ini yang saya sebut moralnya tertinggi. Lu belum apa-apa loh, sudah diwejangi. Hati-hati ya, kamu seorang pembunuh manusia. Baru cuma benci.
Dan benci itu tidak selalu kelihatan, betul lah? Kadang disembunyikan, kadang bisa ngomong-ngomong sama orangnya, tapi nusuk dari mana? Belakang, istilahnya begitu. Ngerasani di belakangnya. Nah, saudara, anak yang tadi tidak mau mengampuni, menyusun rencana dengan teman-temannya, bagaimana caranya supaya dia bisa membalas ke gurunya. Dan singkatnya, dia bisa menyampaikan komplain kepada yayasan sekolah itu, dan guru agamanya ini dikeluarkan. Dalam tahun berikutnya sudah tidak boleh ngajar di situ. Saya tanya, ini membunuh apa tidak? Membunuh fisik? Tidak. Apa yang dibunuh? Hah? Mata pencahariannya dibunuh. Dulunya dia dapat bulanan dari sekolah, sekarang tidak dapat bulanan. Untung dia guru agama, sekolah Alkitab, dia masih bisa pelayanan di persekutuan, pelayanan di gereja. Saudara tahu, ini dilanjutkan. Ngeri saudara kalau saya ceritakan. Orang Kristen, anak pelayan Tuhan, tapi dia melanjutkan karena tidak mau mengampuni. Dia berusaha lewat koneksi orang tua menghubungi tempat-tempat persekutuan dan gereja yang dia kenal. Orang tuanya kan punya koneksi ini, pelayan Tuhan. Dan singkatnya, jadwal-jadwal yang harusnya untuk guru ini tiba-tiba di cancel. Di persekutuan ini cancel, kurang 1 bulan cancel, kurang 2 minggu cancel, di gereja ini kurang 1 minggu di cancel. Begitu saudara. Inilah yang disebut pembunuh. Yang dibunuh bukan fisik, tetapi yang dibunuh mata pencarian, pelayanan dibunuh. Ngeri kan? Makanya orang yang tidak mau mengampuni, hatinya lama-lama jahat. Itu sudah pasti, karena ini Alkitab yang menjelaskan begitu. Sudah pasti, saudara. Tidak bisa saudara tahu ada kasus di Surabaya. Seorang pendeta pria punya istri, istrinya punya usaha laundry. Kalau nggak salah di daerah Simpang Darmo sana ya, masuk berita kok saudara. Tapi ini saya dapat berita dari 1A karena ini orangnya kenal sama pendetanya ini, pendeta yang cowoknya ini. Nah, laundry kan butuh pegawai, ya kan? Ada pegawainya yang masuk baju, yang nantinya terika. Nah, pegawainya ini rupanya tidak suka sama bosnya karena dia entah malas-malesan atau gimana. Akhirnya bosnya kan bertindak mungkin negur atau gimana. Nah, teguran-tegurannya itu mungkin makin lama makin kasar, makin apa gimana. Akhirnya dia sakit hati sama bosnya yang tadi istri pendeta itu. Dan singkat cerita, pegawai baru sudah. Kalau di koran tuh saya baca pegawai baru. Entah kerjanya baru 2 bulan atau 3 bulan, pokoknya dia baru. Dan tahu-tahu saudara apa yang dilakukan? Karena sakit hati tidak mau mengampuni, maka istri pendeta ini ditemukan mati. Sudah dibunuh. Pemicunya apa? Sakit hati. Sakit hati, kebencian, ini kalau kata Alkitab, kamu adalah seorang pembunuh. Walaupun kamu belum melakukan. Karena zaman sekarang nih kalau ini kan orang di luar Kristen yang pelakunya, yang dibunuh orang Kristen. Zaman sekarang ini orang Kristen tuh kalau membunuh bukan fisik, karena dia sudah termeterai di sini hukum ke-6, jangan membunuh dari 10 perintah Allah gitu kan. Jadi yang dibunuh apa? Ya membunuh relasinya, membunuh usaha bisnisnya, membunuh kayak tadi tuh mata pencaharian, pelayanan. Ini terjadi loh saudara di kalangan pendeta. Terjadi pembunuhan-pembunuhan gini. Gara-gara apa? Tidak suka alasannya. Mungkin sudah kata-kata benci mungkin sudah diperhalus dengan kata-kata tidak suka. Karena kalau benci nanti dia langsung dapat stempel seorang pembunuh takut. Aku enggak suka sama orang itu. Nah gitu kan. Tapi ngomongnya tuh loh, aku enggak suka sama orang itu. Ini loh saudara, kejadian ini di kalangan orang Kristen.
Banyak nih pembunuh-pembunuh yang tanpa sadar dia sudah melakukan pembunuhan, rencana-rencana jahat. Bahkan kadang rencana-rencana jahat itu dikemas dalam bentuk guyonan. Ya, tersinggung nanti banyak dikempesin. Aku kan iseng gitu kalau ngomong. Aku kan cuma iseng gitu, saudara. Iseng tuh guyonan. Tapi terus itu nanti lama-lama isengmu tuh jadi jahat loh. Karena dibungkus dengan guyonan-guyonan nanti lama-lama jadi jahat, intinya gitu kan. Saudara, ini bukti bahwa kedewasaan rohani itu penting. Ya. Karena itu kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, ya ampuni. Amin. Mari beri salam kanan kiri, kita harus mau mengampuni. Ya. Kita harus mau mengampuni. Saya di sini aja. Kita harus mau mengampuni. Amin. Mengampuni. Penting itu mengampuni. Ibu mengampuni ya. Mengampuni. Karena kalau tidak mau mengampuni, saudara akan berbeban berat karena sampah itu. Saya tanya, kalau orang simpen sampah sakit gak? Selain rohaninya sakit, fisiknya juga sakit. Tidak heran orang-orang yang sakit kanker itu loh, kalau dibredeli mungkin ya gitu ya, dibredeli, dianalisa ya, dikorek-korek, itu pasti ada sakit hatinya tuh. Pasti. Tapi hebatnya ya, ada orang yang kanker stadium 4, terus dia memang dikorek-korek sama teman saya pendeta itu, dia ngomong saya memang sakit hati sama anak angkat saya. Anak angkat ini sudah tak sekolahkan, tapi kok ndak gitu ya, ndak baik sama dia, ndak balas budi ya. Dia sakit hati sampai akhirnya dia kena kanker, tapi hari itu dia mau ngampuni. Dan ketika dia ngampuni yang kondisinya lunglit, itu tiba-tiba membaik sekian bulan. Loh, kok nganu lagi? Sudah ndak lunglit, kok sudah ada dagingnya. Bisa sembuh loh, saudara. Bisa sembuh. Itu ajaibnya gitu, orang mengampuni itu bisa menyembuhkan, amin. Karena itu yang hatinya sakit, ayo belajar mengampuni. Jangan sampai itu dibawa mati, saudara ya. Saya nggak tahu nanti kalau mati, saudara, masuk kemana. Kalau menurut tadi ayatnya ini, tidak ada seorang pun, ya dibaca sendiri ya. Semoga saudara mendapatkan pewahyuan dari ayat itu. Tidak ada seorang pun, ngeri ini, tidak ada seorang pun. Baik, yang terakhir kita membahas mengapa kita kejar buah roh. Yang pertama tadi buah menyatakan karakter, yang kedua itu lahir dari hubungan yang sejati dengan Tuhan, yang ketiga bukti kedewasaan rohani, yang keempat tolong dibacakan. Yang keempat 2, 3 baca sampai selesai ya. Iya, jadi namanya karunia itu cuma sementara. Selama pelayanan di dunia ini loh, kita butuh karunia, perlu, dan memang karunia itu penting ya. Ada karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia iman, banyak karunia. Dan itu penting menurut saya. Kalau saudara tadi, mana yang penting? Kedua-duanya atau satu? Nah, saudara menjawab satu. Menurut saya dua-duanya penting. Karena itu semua dari Roh Kudus. Nah, saudara, mengapa kita harus mengejar buah roh? Alasan yang terakhir, karena buah roh itu kekal sifatnya. Kasih itu kekal, tidak berkesudahan. Jadi sementara saudara berpulang, maka saudara kasih itu tetap dibawa. Ya kan? Karena kekal. Di surga ada kasih? Ya ada pasti. Wong disebutkan Allah adalah kasih. Jadi di surga ya tetap ada kasih. Nah ini yang karunia-karunia nggak ada. Tuhan lo tidak mencondongkan dirinya untuk ke karunia, tapi ke buah roh. Karena buah roh ini ada kaitannya sama hati.
hati. Hatimu baik, hatimu bersih, ya kan? Nanti ada hasilnya, buah roh. Nah, yang bisa membersihkan hati adalah firman Tuhan. Bisa mencuci hatimu itu. Karena itu kalau saudara ada kotor di mana, saudara cari firman Tuhan. Cari di internet berkaitan dengan ini, sedih, atau firman Tuhan yang menghibur, firman Tuhan yang tidak boleh marah. Jangan marah, itu hanya menimbulkan atau mendatangkan dosa. Nah, gitu kan, ada itu. Itu dihafalkan Bapak Ibu. Dicari, oh saya kelemahannya kok gampang marah, cari itu. Tinggalkan amarahmu. Nah, gitu kan. Dicari terus direnungkan, dihafalkan. Nanti saudara, nanti ini kesaksian orang-orang ya yang mengalami. Nanti pas ngamuk, biasanya kalau tiba-tiba kena kata-kata apa, ngamuk, wup! Ngamuk itu kalau ngamuk apa nih di meja langsung jret ya, dibuai semua yang atas meja itu ya. Ada handphone, ada gelas. Nah, itu tiba-tiba ting, ayatnya tadi muncul. Jangan marah, itu akan menimbulkan dosa. Langsung nggak jadi gitu saudara. Nah, itu tahu maksudnya. Itu nanti ada pimpinan Roh Kudus seperti itu. Terus biasa kalau marah sedikit mukul ya. Istrinya cerewet, pak, gitu kan biasanya. Ini sudah menghafalkan ayat-ayat, ya, sudah merenungkan ayat-ayat, sudah berdoa, Tuhan ubahkan aku Tuhan supaya aku tidak mukul lagi ke istriku. Nah, istrinya, dia mau gini, tiba-tiba muncul ayat, jangan marah, langsung tangannya kaku, nggak bisa mukul. Lo bisa begitu Bapak Ibu? Karena nih semua pertolongan Roh Kudus, kita nggak tahu. Di Mojokerto itu waktu ada doa lawatan tuh ada orang yang tangannya gini terus. Doa lawatan kan beberapa tahun yang lalu tuh kan disertai dengan ada mujizat-mujizat, ada orang apa kakinya kayak mengayuh sepeda, katanya, oh saya diajak Tuhan Yesus di Firdaus naik sepeda, saya suruh ngoncengin Tuhan Yesus, kesaksiannya gitu ya. Nah ini ada yang tangannya ngangkat gini terus. Sampai selesai ibadah, sampai selesai doa itu, selesai penyembahan doa selesai. Loh, terus orangnya datang ke Pak Pendeta, Pak tolong doakan saya, tangan saya enggak bisa turun. Loh, kenapa kok enggak bisa turun? Coba, oh iya enggak bisa ya, kayak kaku gitu. Terus ya sementara dia, ya doakan. Sebentar Pak, ini ada masalah Pak. Iya Pak, saya sebetulnya malu mau cerita. Saya ini kalau marah mukul istri saya. Anak saya juga saya pukulin, tapi hari ini Tuhan peringatkan kalau saya tidak bertobat tangannya kaku. Dan ini saat ini Tuhan membuat tangan saya kaku ini Pak. Oh gitu ya, yes doakan ya. Bapak mau berubah, mau bertobat? Ya amin. Didoakan, Bapak ini mau bertobat, Tuhan ampuni, biarlah tangan ini bisa digerakkan lagi. Selesai doa, turun. Gitu saudara. Jadi bisa dibuat kaku nih, saudara mau mukul, oh nggak jadi saudara. Karena itu tadi kuasa Roh Kudus. Karena saudara sedang minta toh, Tuhan ubahkan saya ini dikit-dikit mukul. Tapi ada yang cerita, Pak saya enggak mukul orang, saya enggak mukul apa. Yang dipukul apa? Pintu. Wow, pintu itu kan ada papan yang kadang dua gini, dipukul, buak, papannya retak saudara. Terus ada lemari kaca. Itu kacanya mungkin tempered atau gimana ya, itu cuma retak ya, tapi tidak sampai piar gitu saudara. Ada yang kerjaannya gitu, ternyata dulunya dia adalah pelatih taekwondo. Ya, dia memang mantan pelatih taekwondo dan dia Kristen ya, masih umurnya mungkin 50, sama saya selisih 6 lah ya, 6 tahun gitu, 58 mungkin ya gitu. Itu kalau marah mukul saudara. Dulunya enggak. Loh kenapa kok mukul? Iya, dia ketahuan punya will, ketahuan. Terus biasa naik mobil tuh loh bisa beli jaket Gojek, helm Gojek. Loh kayak apa? Ternyata buat jemput supaya enggak ketahuan.
Loh, Pak Erwin kok ngasih ide saya? Loh, kamu mau selingkuh ya? Hus. Bisa gitu, saudara. Karena ini rumahnya saya kenal baik keluarga ini ya. Jadi di rumahnya ditunjukkan nih loh pintu yang dipukul, nih lemari kaca yang dipukul. Singkatnya ya sudah liven. Karena KDRT-nya ngeri ya, sudah mau pembunuhan. Ya, pembunuhannya gini. Wah, ha, 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 direkam. Saya bunuh kamu. Wah, ha, 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 gitu kayak orang kerasukan. Wih, ngeri ya lihat rekamannya. Wih, kok sudah kayak gini. Mau dibunuh istri anaknya, ya lari lah. Sambil ketawa kebak-bak gitu, saudara. Ya kayak kerasukan tuh. Terus nanti sebentar nangis. Kayak anak kecil nangis gitu ya. Saudara, mungkin kepahitan. Tapi saudara tahu, orang ini punya karunia. Suatu saat ada temannya datang, temannya dikasih tahu, kamu ya jangan selingkuh. Tuhan tahu kamu selingkuh sama orang ini. Tapi saya tidak tahu persisnya sama orang ini. Disebutkan orang itu kerja di mana gitu. Karena orang ini dapat penglihatan dia selingkuh sama ini. Karena kenapa selingkuh? Dia sudah sama suami, belum cerai tapi sudah pisah rumah gitu loh. Belum cerai tapi. Nah itu loh, terus ceritanya gimana? Ceritanya betul memang si wanita ini selingkuh. Jadi, loh kamu kok bisa tahu? Ya aku dikasih tahu Tuhan. Tapi orang itu yang tadi itu yang mukul itu. Jadi rupanya karunia tidak dibarengi dengan kedewasaan rohani, tidak Kristen, ya orang Kristen ini ke gereja. Tidak dibarengi dengan buah roh. Itu kenyataan, saudara. Jadi jangan langsung kalau ketemu orang yang berkarunia terus saudara mikir orang ini pasti baik, orang ini pasti genah. Oh, belum tentu, saudara ya. Kadang malah nyuruh bujui. Ada itu saya. Misalnya saya pergi sama orang yang berkarunia ya, karena doakan saya, karena habis pelayanan dari persekutuan. Itu nanti susuk itu loh, kembalian uang itu kelebihan 20.000 loh, mau dikembalikan dia ngomong, ojo, wis cepet. Kira-kira kayak gini bener apa enggak nih karakternya? Enggak bener lah karakter kok kayak gitu ya kan? Padahal habis pelayanan di persekutuan nih. Wis, kowe bejo, kowe iki bejo, wis enggak sebelnya. Kowe bejo kuwi berkat Tuhan, wis terima berkat Tuhan. Loh, malah dirohanikan. Hades. Malah dirohanikan gitu loh, Saudara. Ada orang yang kayak gitu. Ya gaya-gaya guyonan, orang yang ceplas-ceplos suka guyon. Itu bisa kayak gitu, saudara. Jadi karunia itu tidak selalu disertai dengan buah roh. Karena itu yang dikejar buah roh. Jadi urutannya dekat sama Tuhan. Ya, karib sama Tuhan, nanti ada buah roh dalam hidup. Ya kan? Saudara kan namanya kalau kita dekat sama orang jahat, kita ini ketularan jahat. Kita deket anak-anak tuh loh, deket sama teman-teman yang suka ngerokok, ketularan ngerokok. Anak-anak deket sama orang narkoba, dikasih gratis narkoba, cobaan gratis, nanti nyoba lagi gratis, nyoba lama-lama kecanduan suruh beli, kalau enggak sakau, ya kan? Akhirnya jadi jahat, nyuri-nyuri uang orang tuanya, ya jual-jual apa, dijual, tahu-tahu, loh mana barangnya? Tak jual, loh uangnya buat beli narkoba. Nah, saudara bisa kayak gitu. Karena pergaulan. Nah, yuk kita bergaul dengan Tuhan, nanti kecipratan yang baik. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Slide berikutnya, saya minta pemain musik maju ke depan, singer. Nah, ini saudara, ini yang sudah kita bahas. Ya, kita hari ini memang membahas karunia roh vs buah roh. Tapi pemenangnya adalah buah roh ya, pemenangnya. Karena itu kekal kan. Kalau kekal kan sudah pasti menang. Kekal tidak berkesudahan, tidak ada akhirnya. Ya, pemenangnya adalah buah roh karena itu buah roh harus dikejar duluan. Ya. Yuk tolong dibaca. Bacanya mulai mengapa ya, mengapa sampai terakhir. Tolong dibacakan 2, 3.
Ya, kalau sudah kita bangkit berdiri, masih ada slide berikutnya. Ya, ada perkataan iman. Yuk kita ucapkan atau kita baca perkataan iman ini 2 kali. Nanti yang terakhir ditutup dengan kata amin 3 kali. Nangkep saudara? Dibaca mulai perkataan iman 1, 2, 3. Nanti diulang yang terakhir amin, amin, amin. Ya, kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Yuk 2, 3. Roh Kudus supaya hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Amin, amin, amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah Roh Kudus sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam tangan kita, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah kudus.
dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami ingin memberikan penyembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau sangat baik. Haleluya, Engkau luar biasa. Yesus, Yesus, Yesus. Kami kagum akan Engkau. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, haleluya. Sikarabata karabasiata. Sikarabata karabase. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau luar biasa. Engkau hebat Tuhan. Engkau dahsyat. Tiada Allah seperti Engkau. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, kami meninggikan namamu. Sebab namamu ajaib, sebab namamu berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengurapan yang baru atas umat-Mu. Curahkan, curahkan. Penuhi, penuhi. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, penuhkan kami, penuhkan kami, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita taruh tangan kanan kita di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Penuhkan kami Tuhan. Hati yang kering, hati yang tandus, biarlah dipenuhi, dialiri oleh air yang segar. Yang berbeban berat, yang letih lesu, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kelegaan Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kekhawatiran, ketakutan semuanya menyingkir dari pikiran kami. Pikiran-pikiran negatif dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan dari pikiran kami.
Terima kasih Tuhan. Yang hari ini belum bisa mengampuni, biarlah Tuhan menolong. Roh Kudus tolong kami untuk mengampuni. Walaupun orang itu berulang kali menyakiti kami, kami berjanji akan terus melakukan firman Tuhan. Kami akan belajar untuk terus mengampuni. Sampai berapa kali? Sampai 70 kali 7 kali. Terus kami belajar untuk mengampuni. Karena kami mau Tuhan, buah roh kasih itu ada dalam kehidupan kami. Karena buah roh ini Tuhan mendatangkan perkenanan bagi kami. Karena tanda bahwa kami adalah orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau taat. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami tahu mungkin ada di antara kami yang dilengkapi dengan karunia roh. Tuhan tolong kami. Karena karunia tanpa karakter adalah kosong. Walaupun Alkitab mencatat, walaupun kami bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, punya iman memindahkan gunung, tanpa kasih tidak ada artinya. Biarlah hari ini Tuhan tertancap dalam hati kami. Kami harus bisa mengasihi orang-orang yang membuat kami sakit hati, orang-orang yang merendahkan, meremehkan, menghina, memfitnah, mempersulit hidup kami. Kami tetap mau mengampuni orang itu. Karena kami tidak mau hidup kami ini tidak berkenan di hati Tuhan. Dan apabila hidup kami berkenan, kami juga tahu Tuhan membela. Tuhan tidak tinggal diam. Gusti boten sare. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup membela perkara-perkara kami. Dan satu demi satu masalah kami pasti diselesaikan. Sing penting ono Gusti Yesus, maka beres kabeh. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan kami pulang akan membawa berkat-berkat firman Tuhan ini. Kami akan sampaikan kepada orang lain bahwa karakter, bahwa itu penting. Karunia tanpa karakter tidak ada gunanya, kosong, justru akan mempermalukan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemain musik, singer WL, multimedia, penerima tamu, kolektan, semua Tuhan berkati. Gembala sidang, Bapak Ibu, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai pelayanan mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Juga lingkungan tempat ini Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, anggota keluarga kami, pembantu kami, tetangga kami doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan mereka. Kami bersyukur Tuhan memberikan kemurahan hati, Tuhan memberikan belas kasihan untuk mereka. Dan kami berjanji berdoa buat mereka terus. Pegawai-pegawai kami yang belum kenal Tuhan, pembantu kami, suster ataupun siapapun yang belum kenal Tuhan, tokoh-tokoh masyarakat yang kami kenal, lurah, RT, RW, semua kami doakan. Kami berdoa syafaat untuk mereka. Jamah mereka Tuhan, selamatkan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami akan pulang dengan sukacita. Kami bahagia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya doa kami semua dijawab oleh Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Ervin yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ya Rama Sikir, Lama Sikir. Ya Lama Sikir, Lama Sikir. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.